ini bukan lagi tantangan, tapi ini adalah misi. Dan kita gak akan berhenti. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kabarnya makin baik, makin solid, dan semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke guys, kali ini kita akan melihat video cuplikan event EJ Sport Friendly Bike kemarin di peak acaranya dan dihadiri oleh 17 komunitas, kurang lebih ada 400 cyclist yang hadir. Dan tentunya bersama para Spartan kita ada Mas Handika, Mas Lucky BW, Avandi Munir, dan juga Mas Adipati Bob. Acara ini juga kemarin sekaligus penyerahan donasi ke Yayasan Panti Asuhan karena si Spartan kita telah menyelesaikan goes Paris-Brest Paris sejauh 1.200 km. Waktunya mereka finish kalau nggak salah 60 jaman. Wow, tentu mereka di sana nggak asal goes saja, ada misi kemanusiaannya yang kemarin kalian semua udah donasi dengan bundling purchase produk EJ Sport. Terima kasih banyak teman-teman, semoga Allah menggantinya dengan lebih baik karena kalian sudah mendonasi. Nah, acara EJ Sport Friendly Bike ini juga kemarin sekaligus penyerahan donasi tersebut. Sebelum kita lihat videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu info di Vitamin Channel. Oh, Tarkamun. Oh, Tarkamun dia. Udah, Amin dulu. Taman mini lu. Oke. Taman mini lu. Jauh nih. Go dari taman mini, Om. Thank you. Oke, ini berapa orang? Nomor 50. Oke, selamat pagi. Pagi. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan mulai start. Jadi nanti karena ini cukup banyak ya, jadi kita akan bagi nanti ya. Jadi akan bagi beberapa. Jadi jangan sampai terlalu peak lah ya, biar goesnya juga nyaman. Kita goes santai, tidak ada kebut-kebutan pagi ini. Jadi kalau bisa nge-blend nih semua nih. Bajunya semua sudah oke-oke, setiap komunitas. Harapan kita semua nge-blend karena saat ini kita akan friendly ya. Saya sifatnya adalah berteman. Ya, ayo nge-blend yuk. Jangan semua bajunya sama semua nih. Jadi ini harus nge-blend antar komunitas ya? Iya, betul. Karena tujuan friendly ride ini juga kita untuk bisa engage bersama teman-teman komunitas. Jadi kenal satu sama lain ya Bang Pepeng ya? Benar sekali. Yuk kita nge-blend satu sama lain. Yang bajunya masih sama, kumpulnya masih sama bajunya. Dipisahin? Dipisahin loh. Dan teruslah utamakan kesehatan karena sepeda itu menggunakan adrenalin yang cukup. Kalau mau kebut-kebutan ada tempatnya, Munir jawabannya. Dan sekali lagi selamat sehat dan salam selamat pagi untuk semuanya, sukses.
hari ini? Dari S sampai jembatan 2. Semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi ya. Thank you semuanya udah menyempatkan waktu ya. Saya tahu hari Sabtu biasanya waktu latihan ya, endurance ya, dari berbagai komunitas ya. Yang pasti apa sih AJ Sport? Ya AJ Sport kita punya dari bintang 7 tapi kita under Kalbe. Ya, kita dari under Kalbe kita mau develop satu suplemen yang memang fokus untuk olahraga. Ya, ini baru awal yang kita launching. Yang ke depan kita mencari lagi apa sih yang menjadi kebutuhan dari olahraga-olahraga di Indonesia. Ya, salah satunya memang yang kita kan adalah komunitas sepeda. Ya, teman-teman semua yang ada di sini. Sekaligus kita juga celebrate pencapaian kemarin Spartan kita ke PBP. Kita ada kirim beberapa Spartan. Nah, boleh bagi hadiah berarti ya saya. Bisa sebutin nggak Spartannya AJ Sport siapa aja? Ada berapa dan siapa aja namanya Spartannya AJ Sport? Ayo, angkat tangan. Nih, kok sini kok. Dari Romat. Oke. Ada Handika, Luki BW, Satu-satu dong. Handika, Luki BW. Satu lagi. Salah. Kurang tepat dikit. Yang PBP. Jeng dari Jogja. Neng Gudeg. Betul. Satu. Saatnya menciptakan sejarah baru. Mengalahkan ketakutan, menaklukkan batas waktu. Mewujudkan tanpa meragukan. Ini bukan lagi tantangan, tapi ini adalah misi. Dan kita gak akan berhenti. Kami siap menaklukkan Audax Paris 2023. Anak kriterium. Saya mainnya multi-event, kriterium, tes. Mungkin karena pemikiran saya biasa main short, yang jarak pendek. Saya begitu dapat peloton yang kencang, saya ikutin di sana. Pas saya pikir kenapa kencangnya terus-terusan? Gitu. Iya. Kenapa kayak ngikutin peloton ASC di Monday Madness? Iya. Biasanya saya sabar di dalam peloton itu hanya 10-12 orang, kok ini 200-200-nya kuat. Kayaknya saya salah peloton, apa salah event ya? Kayaknya salah. Nah, penasaran itu waktu peloton awal yang 200-200-nya kuat APG berapa? Di awal tuh saya APG 39 nomornya. Lo boleh kenceng di Dalport, lo boleh kenceng di Peak, lo boleh kenceng di Mozia. Tapi di Audax, khususnya di PBP, semua hilang. Cara Munir ngeliat waktu awal perbedaannya gimana? Di kilometer berapa kerasa? Jir, beda ya, jangan sampai begitu kencang-kencang terus nih, atau gimana? Sebenarnya bedanya itu sebenarnya belum kerasa kemarin, karena udah keburu pecah duluan bannya. Oh, jadi waktu pecah ban itu lagi enak-enaknya? Iya. Jadi kemarin pecah ban ke 300 kan ya. Sebenarnya itu masih baru-baru. Awal banget ya? Masih awal banget, 300 itu cuma 9 jam kita ya. 9 jam, 9 jam. Jadi masih oke sebenarnya, masih mau gas terus, tapi bannya pecah. Nah itu udah bete banget di situ.
Karena harus ketinggalan peloton Iya. dan harus merelakan dari 300 selebihnya akan sendirian. Bener, tinggalan peloton karena yang pecah kan ban luar kan, ban luar yang pecah, nggak ada ganti ban dalam, dicoba, goes pecah lagi karena ke expose dia ban dalamnya kan. Ke expose akhirnya dari jam 3 pagi itu kan, akhirnya ketemu panitia jam 5, dibawa ke kota sebelumnya, mundur lagi. Oh jadi mundur? Mundur lagi 15 km. Bete sih. Mundur lagi. Begitu bannya baru bener kan, nunggu toko sepeda mesti beli ban baru kan. Baru jalan lagi jam 9 lah, kira-kira 6 jam berhenti. Pas jalan lagi udah nggak ada peloton yang ngebut. Mau ngebut sendiri 900 kilo lagi pasti kan. Dan sendirian. Akhirnya ya udahlah, akhirnya agak effortnya diturunin lebih enjoy the ride gitu kan, ngobrol sama orang sana sini lebih menikmati lah gitu. Ya kalau di Audax atau di PBP atau Ultra Cycling pasti ada hal-hal yang nggak kita duga ya. Nah tapi penasarannya adalah ini, maksudnya gimana caranya kita mengkondisikan plan kita dari yang tadinya mau sama peloton yang kenceng, pecah ban, akhirnya peloton yang pelan. Gimana cara kita mengkondisikan? Sebenarnya bete tapi ya udah ayo lanjut aja gitu. Itu sempet kesel banget sih, emosinya sempet kena lah ya, maksudnya kecewa kan, kecewa banget dan lain-lain. Tapi setelah ngeliat jam, ini ternyata waktunya masih panjang kan, dan teman-teman orang Indonesia juga masih banyak di belakang gitu. Yang lewat baru Lombok sama Datia. Kan, wah masih banyak teman-teman di belakang. Jadi kan waktunya masih panjang. Akhirnya ya udah coba diatur emosinya, mentalnya, diatur plannya, ekspektasinya diatur. Masih ada target 78 jam kan. Mereka kan ultimate goal-nya 45 jam, tapi masih ada target 78 jam. Akhirnya ya udah coba kejar itu aja. Kejar itu dan alhamdulillah berhasil. Jadi apapun yang terjadi memang kalau ultra cycling nggak semuanya sesuai dengan plan kita. Tapi penasaran nih, seorang Lucky yang biasanya ngebut di Dalkot, waktu PBP ubah cara latihan nggak, atau yang tadinya ikutan peloton Dalkot akhirnya punya menu sendiri atau nge-track sendiri atau gimana? Jujur aja latihan sebenarnya nggak ada perubahan. Jadi buat yang setiap hari cuma gue 40 kilo Dalkot kan nggak nyampe 1 jam kan? Ya, 50 menit lah ya. Gitu, nggak usah khawatir, masih bisa ikutan PBB Ultra Cycling itu masih bisa sebenarnya. Tapi kurangin ekspektasi tadi kata Mas Bobo. Enggak, lebih ke aktivitas tinggi. Jadi yang perlu dipahami utama itu mesti paham diri kita gitu, badan kita tuh kayak apa. Kalau gue banyak kekurangannya setelah nyoba, kan tahun ini baru ikut Ultra Cycling kan? Betul. Baru yang overnight goes itu 600 kilo yang di Jogja. Nah itu baru tahu bahwa ternyata susah nahan ngantuk. Gak bisa nahan ngantuk. Betul. Apalagi udah nahan ngantuk, nanjak malam sendiri lagi di Jogja. Jatuh kemarin ketiduran. Serius? Iya, di kilometer 560-an ya. Ada yang nolong nggak? Ada. Oh ada. Ada orang bule datang langsung nanya tidur ya. Iya gitu. Soalnya gue juga tadi gitu. Jadi gitu, kalau saya pribadi, pertama ngantuk nih nggak bisa nahan. Jadi, strateginya kalau emang udah ngantuk banget, kemarin ya tidur 15 menit, 30 menit gitu. Tapi habis itu jalan lagi. 1, 2, ada masalah GERD kan. Jadi pastikan asupan makanan cukup, nggak telat. Itu habis itu udah fun-fun aja. Selama istirahat, ya kan, gue capek istirahat, review lagi, jalan lagi, aman, nggak ada masalah. Coach Andika boleh ceritain nggak sebelum PBP tuh ada masalah apa itu sehingga selama 2 minggu sebelum berangkat sempat pakai tongkat? Silakan Coach diceritain dulu kisah tragis sebelum PBB itu. Oke, musibah itu ya Ben. Jadi ceritanya tuh 1 minggu sebenarnya Ben. Oh 1 minggu ya? 1 minggu ya, sebelum berangkat PBB. Kebetulan juga saya lagi latihan biasa karena waktu untuk latihan untuk Paris ini waktunya mepet. Waktu itu saya cuma 2 minggu Ben, karena dengan kesibukan pekerjaan sebelumnya, jadi saya merampingkan waktu yang sedikit ini untuk latihan gitu ya kan.
Nah, 1 minggu sebelum event, sebelum berangkat ke Paris itu saya latihan sama Munir, sama 4 orang. Akhirnya saya ke Kota Bunga, ke Mangade. Ya qadarullah ya, memang takdir ya kan. Pas pulang saya ditabrak motor yang dimana tumit saya ini saya pikir sih patah ya biar waktu itu, tapi ternyata suruh ronsen MRI tadi yang Ruben bilang maunya ronsen aja ya? Maunya ronsen aja. Pas ronsen ya syukur alhamdulillah nggak ada apa-apa, tapi dokternya bilang sih ini ada peradangan akut, jadi tolong untuk di MRI. Ya kenapa saya nggak ambil angka MRI, karena saya nggak mau mengganggu psikologi saya gitu ya kan. Saya ini bentar lagi akan berangkat ke Paris gitu ya kan, dalam artian ini perjalanan yang tadi Ruben bilang 4 tahun sekali. Terlepas dari itu, ini ada misi charity yang untuk anak saya donasikan perjalanan ini untuk anak-anak yatim piatu. Jadi itu sih sebenarnya yang memotivasi saya untuk lebih cepat recovery, lebih cepat sembuh dan untuk bersiap menghadapi event ini. Coach, pertanyaan terakhir karena waktu terbatas sebenarnya. Saya sempat dengar ada berita yang bikin viral juga bahwa Coach Andika sebelum finish itu goesnya udah 1 kaki. Itu dari kilometer berapa dan kenapa? Apa karena tumit atau hal lain atau apa? Sempat cuma 1 kaki, soalnya kelihatan 1 kaki doang yang muter tadi juga. Jadi itu korelasi dari cedera yang sebelum berangkat, Ben. Jadi saya memang hanya bisa goes menggunakan ujung kaki aja. Ujung kaki aja. Mungkin 100-200 kilo nggak ada masalah, tapi ini kan udah ribuan. Nah kebetulan masalah itu datang ketika di kilometer 960. Posisi kaki saya yang di atas ini ketarik karena mungkin dari tumit ya. Yang dimana pedaling saya kan nggak sempurna ini kan. Jadi saya hanya gunain tumit depan selama perjalanan. Nanjak pun pakai tumit depan doang. Ya, itu, dan saya nggak bisa off saddle karena memang nggak bisa off saddle kan sepanjang PBP. Akhirnya mau nggak mau ya akhirnya ketarik gitu. Sampai akhirnya di kilometer 960 kaki saya nggak bisa buka di klit dan jatuh gitu kan. Jatuh akhirnya udah saya sempat berpikir ya udahlah gue selesai lah. Sempat telepon Aryo, sport director, yo kayaknya lu pick up gue deh gitu ya. Gue nggak bisa lanjutin. Oke, gue kesana tapi kurang lebih ini jaraknya 150 kalau nggak salah, dia bilang butuh waktu 1 jam lebih untuk kesana. Akhirnya sambil nunggu dia, gue ketiduran gitu loh ceritanya. Ini mulai terilhami untuk melanjutkan gue itu setelah gue tidur gitu. Ini tidur 960 kilo ini bawa berkah nih. Iya, gue tidur 1 jam. Tidur 1 jam pas bangun semacam kayak apa ya? Gue dikasih musibah seperti ini. Kenapa lu nggak bisa lewatin? Sedangkan lu kan tujuan kesini adalah untuk charity, yang dimana banyak harapan dari adik-adik yatim piatu, anak-anak yatim piatu yang hidupnya mungkin lebih sulit daripada gue, yang mereka survive-nya lebih suffer daripada gue. Mereka aja bisa loh jalani hidup ini, masa gue cuma dikasih keterbatasan ini gue nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya dari situ jujur itu yang memotivasi gue untuk melanjutkan. Sampai akhirnya gue telepon Aryo, si Aryo nelfon, Dik gue udah mau sampai, yuk kayaknya nggak jadi deh, gue lanjut. Jadi gimana ya, gue buka sepatu gue, jadi nggak pakai kos kaki sampai CP, sepatunya ditaruh di tas, sampai CP baru minta sepatu. Nah ini sepatunya sih yang gue pakai. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang masuk ke finish line dari Paris-Brest Paris. Iya. Tepuk tangan dulu dong, kita dong. Kebetulan sangat disayangkan jadi piatu ya kan. Tapi untuk dia berjuang sendiri untuk pendidikannya. Pendidikannya, makanya sangat menginspirasi saya juga bahwa semangat untuk pendidikan masa depan bangsa dia sudah menyerah. Jadi Pak Niri adalah seorang perempuan yang dia yatim piatu tapi masih tetap punya willingness untuk punya pendidikan yang baik. Coba kita lihat foto Pani di Mas Lucky BW. Pani. Paris sepanjang 1.200 km dan terima kasih atas donasinya dari tanah. Tepuk tangan yang meriah dong buat Pani, ujung sendirian. Dan untuk adik Pani semoga sukses, semoga semangat terus untuk bisa Munir, untuk panti asuhan anak yatim piatu. Ini dihasilkan, uang ini dihasilkan dari penjualan paket bundling AJ Sport. Silakan dikasih.
dari Unir, dari EJ Sport, bentuk charity-nya dari seluruh penjualan bundling EJ Sport selama PBP akan dihasilkan 5 juta rupiah persembahan dari EJ Sport. Everyone can go extra level. Charity panti asuhan dari Coach Handicap, karena Coach Handicap penjualan EJ Sport bundlingnya paling banyak selama periode Paris-Brest Paris. Coach Handicap melalui EJ Sport memberikan donasi 15 juta rupiah. Persembahan dari EJ Sport, everyone can go extra level. Silakan Mas perwakilan kembali dari panti asuhan Yayasan Amal Sahabat Sunnah. Selamat sekali lagi. Semoga bisa dimaksimalkan. Dan saya mengundang Mas Bapak, boleh kita kasih tepuk tangan buat orang-orang yang telah menyelesaikan 1.200 km Paris-Brest Paris 2023. Adipati Bo, Handika, Lutinoe, Afandi Munir,